Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kita lanjut kembali pembahasan kita pada kitab Fathul Mu'in ya. Kita masuk ke tanbih. Lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiqi min aqallit tasyahudi wa faqahu wujuban fi sujudi. Au qabla aqallihi taba'ahu wujuban thumma yutimmu tasyahudahu. Ya. Lau sajadal imamu, jika imam sujud ba'da faraghil ma'mumil muwafiq, setelah makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang bukan masbuk ya. Yang bukan masbuk. Jadi kalau misalkan makmum yang tidak masbuk dia sudah selesai dari batas minimal tasyahud akhir ya, dan imam sujud sahwi ya, imam sujud sahwi, maka dia wafaqahu wujuban fi sujud. Makmum tersebut wajib untuk mengikutinya. Ya, wajib mengikuti sujud imamnya. Ya, ini kalau siapa makmumnya, makmum muwafiq ini sudah selesai dari tasyahudnya. Au qabla aqallihi taba'ahu wujuban, atau sudah selesai atau belum selesai dari batas minimal tasyahud, maka juga wajib untuk mengikuti. Lalu setelah selesai sujud sahwi, maka nanti dia menyempurnakan tasyahudnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang masbuk gitu kan, makmum masbuk. Nah, kalau makmum masbuk maka dia wajib untuk mengikutinya ya. Wajib untuk mengikutinya baik selesai masbuk ya ataupun selesai tasyahud ataupun tidak selesai tasyahud. Nah, lalu bagaimana yang masbuk ini? Kan misalkan setelah imam selesai sujud sahwi kan otomatis salam. Lalu yang masbuk ini apakah menyempurnakan tasyahudnya atau langsung menyempurnakan sholatnya? Ya. Nah, di sini dikatakan di kitab I'anatul Talibin wala yajibu alaihi itmamuhu, dan tidak wajib bagi yang masbuk ini untuk menyempurnakan tasyahudnya. Gitu. Jadi tidak wajib ya. Baik. Lalu kita permasalahan baru lagi. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin au tarki fardin ghairi niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'athir. Ini permasalahan baru dan tidak berkaitan dengan sujud sahwi ya. Tapi masih ada kaitannya dengan syak. Syak itu artinya ragu ya. Tapi keraguannya ini setelah salam ya. Ya, keraguan ini setelah salam. Kalau yang pembahasan kita sebelumnya, ragu yang disunahkan untuk sujud sahwi adalah yang sebelum salam. Nah, ini syaknya, ragunya ya setelah salam. Ya. Dan kita sudah ini ya, syak, kalau disebutkan syak itu berarti juga termasuk dzon ya. Karena syak itu kan persentasenya itu di bawah 50
50% ya persentasenya. Nah, kalau misalkan persentase keraguannya ini misalkan atau dia yang ragunya itu padahal cuma misalkan 10%. Dan kemungkinan terbesarnya dia sudah melakukan. Nah, ini juga termasuk gitu ya, juga termasuk di situ. Walau syakka, jika ragu ba'da salamin, setelah salam, fi ikhlali syartin au tarki fardin, ya. Syarat yang tadi yang ada di sholatnya itu dia misalkan tidak lakukan dengan benar gitu, ikhlal ya. Au tarki fardin, atau misalkan syaratnya tadi ada yang tidak dilakukan, syarat sholatnya ada yang ragu apakah sudah dilakukan atau belum. Au tarki fardin, atau dia ragu tadi ninggalin rukun atau enggak gitu. Tadi udah ngerjain rukun atau belum. Ghairi niyatin wa takbirati taharrum. Ya, perkara yang diragukannya ini ya, itu selain daripada niat dan takbiratul ihram ya. Nah, lam yu'athir, maka keraguannya ini ya tidaklah berdampak pada kesahan salat kita ya. Jadi kalau misalkan ragu setelah salam, ya ingat setelah salam, maka ini tidak dianggap ya, lam yu'athir, tidak dianggap, tidak dapat berpengaruh. Nah, berbeda kalau misalkan syaknya sebelum salam, sebagaimana penjelasan kita sebelumnya, itu kalau syaknya ini sebelum salam dan syaknya ini ya misalkan ragu udah mengerjakan rukun ini atau belum, maka kita harus ya kembali ke rukun tersebut, ya. Dan nanti berarti rokaat yang antara ragu ya dan ingatnya kita itu, misalkan kita misal kita udah menjelaskan ya di pertemuan sebelumnya, kalau misalkan ragunya itu misalkan ruku misalkan, dan ruku misalkan kita udah di posisi sudah di rokaat keempat dan kita sebelum salam kita ragu ruku gitu kan di rokaat manapun itu, maka kita harus nambah 1 rokaat karena ya rokaat yang kita ragukan rukunya itu ya kita ambil hukum asal, yaitu kita belum mengerjakannya, dan ketika kita ambil hukum asal berarti rokaat tersebut itu belum belum sempurna, maka nanti kita menambah 1 rokaat lagi. Oke, nah itu berbeda kalau misalkan di posisi yang sebelum sujud kita harus mengerjakannya ya. Nah, karena secara asal al-aslu adamul fi'al ya, karena secara asal kita belum mengerjakan. Nah, tapi kalau setelah salam posisinya keraguan ini, maka itu keraguannya tidak dianggap. Ya. Nah, tapi di sini dibatasi tidak semua rukun ya. Ghairi niyatin wa takbirati taharrum, selain daripada niat dan takbiratul ihram. Ya. Baik. Wa illa la'asura wa syaqqa. Nah, kalau misalkan keraguan setelah salam selain daripada niat dan takbiratul ihram itu dianggap itu berpengaruh pada kesahan salat kita, maka ya la'asura, akan sulit bagi kita, wa syaqqa ya, dan menjadi masyaqqah ya buat kita. Karena ketika kita selesai salat ya kalau misalkan kita harus ingat lagi ya sholat kita tadi itu udah sempurna atau belum, nah itu akan sulit bagi kita gitu kan. Maka di sini diberi keringanan dari syariat bahwa ya jika keraguan itu terjadi setelah salam ya maka tidak dianggap. Wali an-zahir, karena kemungkinan terbesar mudhiyyuha 'ala shihhah, salat kita itu telah selesai dan sah salat kita. Karena kita kan tidak menyelesaikan salat kecuali memang sudah sah gitu salat tersebut. Ya.
Jadi keraguannya tadi tidak dianggap. Ya. Nah, jadi dibedain ya. Kapan ragunya? Kalau ragunya sebelum salam, nah itu berpengaruh. Kalau ragunya setelah salam, itu tidak berpengaruh. Berarti digubris saja. Tidak usah digubris ya. Tidak usah digubris keraguannya tersebut. Kalau terjadi setelah salam. Amma syakku fin niyati wa takbiratul ihram fayu'athiru 'ala al-mu'tamad. Atau fayu'athiru 'ala al-mu'tamad. Nah, jika ragunya yang tadi setelah salam tadi ya, itu dalam niat ya, ragu tadi udah niat apa belum, atau takbiratul ihram juga, dan ragu apakah tadi sudah takbiratul ihram atau belum. Nah, pengecualian dua rukun ini ya, pengecualian dua rukun ini. Maka di sini dikatakan fayu'athiru 'alal mu'tamad. Maka keraguan pada niat dan juga takbiratul ihram, maka ini dapat berpengaruh menurut pendapat yang mu'tamad ya, menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalkan dia ragu niat atau takbiratul ihram walaupun setelah salam, maka ya salatnya diulang lagi gitu kan. Ya. Baik. Khilafan liman atala fi adamil farq. Nah, ini berbeda pandangan bagi yang mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya antara niat dan takbiratul ihram dengan rukun-rukun yang lain. Gitu. Nah, baik. Wa kharaja bisyakki ma law tayaqqana tarka fardin ba'da salamin fayajibul bina'u ma lam yatulil faslu. Baik. Nah, pembahasan kita tadi itu kalau syak ya. Syak, ragu. Nah, sekarang kalau yakin. Ya, kita misalnya setelah salam, oh iya tadi sholat kita yakin ada rukun yang tidak dikerjakan. Lalu bagaimana? Apakah tidak usah dianggap? Nah, yakin ini kita harus tahu batasan. Yakin itu benar-benar ya 100%. Tapi kalau masih ada celah ragu, nah itu berarti masuknya ke syak ya, masuknya ke syak. Ini benar-benar yakin 100% ya, tidak ada celah lagi. Nah, makanya di sini katakan wa kharaja bisyakki, dan keluar dengan kata syak ya, malau tayaqqana. Jikalau orang tersebut itu yakin tarka fardin ba'da salam. Dia meninggalkan suatu rukun ya setelah salam. Fayajibul bina. Nah, maka dia wajib ya kembali. Ya, wajib apa? Kembali. Albina di sini, jadi ada albina, ada al-istinaf. Ya, ada istilah itu. Ada albina, ada al-istinaf. Apa itu albina dan al-istinaf? Ya. Albina berarti sholat kita tidak batal, kita cuma perlu untuk mendatangkan rukun tersebut. Misalkan tadi kita misalkan ragu, kita yakin kita telah meninggalkan ruku di rakaat kedua misalkan, ya, maka ya dan kita posisinya sedang sholat setelah sholat 4 rakaat ya. Nah, gini ya kan, kita yakin ninggalin ruku di rakaat kedua. Ya. Nah, otomatis rakaat ketiga itu dianggap rakaat kedua karena rakaat keduanya ini tidak dianggap karena tidak ada ruku di situ. Nah, rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Rakaat keempat jadi rakaat ketiga. Otomatis kita kurang 1 rakaat. Maka ya di sini albina maksudnya adalah kita tinggal nambah 1 rakaat lagi gitu. Ya, nanti habis itu
kita selesaikan sholat kita dengan salam. Ya, itu maksudnya al-bina. Ya, berbeda nanti dengan al-istinaf. Nah, al-istinaf itu kita harus mengulang lagi sholatnya. Nah, kalau di sini, kalau kita yakin ada rukun yang kita tinggalkan, maka kita tinggal mengikuti sholat kita lagi aja. Itu. Kalau misalkan ada rukun yang ditinggalkan di rakaat manapun itu, ya. Misalkan satu ini ya, satu rukun. Kalau satu rukun ya berarti kita tinggal nambahin satu rakaat saja. Ya. Baik. Tapi dengan syarat malam yatulil faslu. Jika jeda antara yakinnya kita dengan salamnya kita itu tidak panjang. Ya. Tidak panjang. Sama ketika kita misalkan rupa rokaat gitu kan. Oh iya, baru 3 rokaat gitu kan. Gitu. Padahalnya harus 4. Nah, ya udah kita tinggal tambahin 1 rakaat aja. Kalau jedanya belum lama gitu. Itu syarat pertama kalau jedanya belum lama. Au yato najisan ya. Dan juga kalau belum menginjak najis. Ya, kalau udah nginjak najis udah jedanya udah lama atau udah nginjak najis maka tidak boleh bina lagi. Tapi harus istinaf ya. Harus istinaf. Harus mengulang dari awal. Wa in istadbarul kiblata, walaupun sudah berpaling daripada kiblat. Au takallama, ataupun sudah ngomong, sudah berbicara. Au masya qalilan, atau sudah berjalan sedikit. Ya, atau sudah berjalan sedikit. Ya, jadi nggak apa-apa, misalkan selagi jedanya belum lama, walaupun kita sudah berpaling dari kiblat, atau kita sudah berbicara, atau kita sudah jalan, ya sedikit gitu ya. Nah itu tetap kita boleh bina, ya. Baik. Qala Syekh Zakaria, ya berkata Syekh Islam Zakaria Al-Ansari fi Syarh Raud, ya. Beliau punya kitab Asnal Matalib, ya. Syarh Raudut Talib. Nah, dalam kitabnya tersebut ya disebutkan wa in kharaja minal masjid, ya. Walaupun sudah keluar dari masjid, ya. Walaupun sudah keluar dari masjid dan jedanya itu masih sedikit, tetap boleh bina tadi, ya. Wal marji'u fi tulil fasli wa qisarihi ilal urf, dan batasan, ya. Lamanya jeda dan pendeknya jeda itu kembali ke urf, ya. Kembali ke urf. Kebiasaan. Kalau secara kebiasaan ini dianggap panjang, dianggap lama, udah berarti itu nggak boleh bina lagi, harus istinaf. Wa qila yu'tabaru al-qisaru bil qadri alladhi nuqila 'ani nabi fi khabari dzil yadain. Nah, ada pendapat yang lain bahwasanya pendeknya jeda itu dengan kadar yang dinukilkan dari Nabi, ya, di hadis dzil yadain. Ya. Hadis dzil yadain ini kan Rasulullah lupa, ya. Rasulullah harus sholat 4 rakaat tapi malah sholat 2 rakaat. Nah, berkata dzil yadain, apakah engkau mengqashar sholat, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Terus enggak, saya ini kok sholatnya secara sempurna, kata Rasulullah. Terusnya Rasulullah mengafirmasi, gitu kan, mengkonfirmasi ke para sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan dzul yadain? Nah, para sahabat mengatakan, ya betul. Nah, jeda yang ada di khobar dzul yadain itu yang dianggap, ya, menurut pendapat yang lain. Itu pendek, ya, jeda yang Rasulullah ini kan Rasulullah habis salam terusnya ngobrol, gitu kan. Nah, jeda itu yang dianggap kalau menurut pendapat yang kedua ini. Kalau masih jedanya sama seperti Rasulullah itu masih dianggap pendek. Selebih dari itu, waktu lebih mazad alih, dan yang panjang itu yang lebih daripada
yang Rasulullah contohkan di hadis Dzul-Yadain itu, ya. Wal manqul fil khobar, dan yang dinukilkan di dalam hadis tersebut apa? Annahu qoma, bahwasanya Rasulullah itu sudah berdiri, wa madha ila nahiyatil masjid, dan sudah berjalan ke pojok masjid. Wa raja'a dzal yadain, dan menanyakan dzul yadain, wa sa'ala sahabata, dan juga menanyakan para sahabat. Nah. Taib. Ini pendapat kedua ya. Wa hakar Rafi'i anil Buwaiti annal fasla tawil ma yazidu ala qadri rak'ah. Dan Imam Rafi'i ya mendapatkan nukilan dari Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti ini murid langsung daripada Imam Syafi'i ya. Jadi murid langsungnya itu ada Imam Al-Muzani, ada Imam Al-Buwaiti. Nah, jadi Imam Rafi'i mendapatkan riwayat dari Imam Al-Buwaiti bahwasanya al-fasla tawil, ya, jeda yang panjang itu kapan? Mayazid wa ala qadri rakaat, yang lebih daripada kadar rakaat, ya, kadar rakaat. Jadi kalau misalkan lebih daripada kadar rakaat, berarti itu sudah dianggap panjang, ya. Jadi wa bihi qala Abu Ishaq, ya, dan dengan pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq wa Nabi Hurairah anna tawil qadru shalah allati kana fiha. Ya. Dan kalau menurut Abu Hurairah, jeda yang panjang itu apa? Qadru shalah allati kana fiha. Jadi kadar salatnya tersebut, gitu kan. Kadar salatnya tersebut. Oke, jadi ada 4 ya. Pertama, uruf, kebiasaan. Yang kedua adalah sesuai dengan khobar dzul yadain. Yang ketiga, qadru rakaah, kadar rakaah, ya, kadarnya dengan rakaat, 1 rakaat. Yang keempat adalah pendapat Abu Hurairah, yaitu kadar sholat, ya. Oke. Ini menentukan apakah panjangnya jeda tersebut atau tidak, gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya? Baik, sini ada qaidah. Qa'idatun wa hiya anna ma syakka fi taghayyurihi an aslihi yurja' bihi ila al-asl wujudan kana aw adaman. Wa yutrahu syakku falidha qalu kama'dumin mashkukin fi. Kama'dumin mashkukun fi, ya. Baik. Ini ada kaidah, ya. Jadi apa yang diragukan, ragu perubahannya dari hukum asalnya, maka kembali ke hukum asal. Ya, gini. Kalau kita tarik kembali ke hukum tadi sholat, ya. Al-aslu, kalau misalkan masih sholat, kita ragu apa sudah mengerjakan rukun atau belum. Rukun apapun, ya. Nah, hukum asalnya apa? Kalau kita masih sholat, hukum asalnya al-aslu adamul fi'al. Ya, secara asal kita belum mengerjakan rukun tersebut. Secara asal. Ya, secara asal kita belum mengerjakan hukum tersebut. Nah, makanya kalau ada ragu, ya, yang mengubah hukum asal, maka kita kembali ke hukum asal, ya. Yurja' bihi ilal asal, kembali ke hukum asal. Nah, makanya kalau ragu masih dalam sholat, maka kembali ke hukum asal. Oh, berarti belum melaksanakan rukun tersebut, gitu. Wujud dan kana au adaman, baik perkara tersebut adalah perkara wujudi, ya, perkara yang ada, atau adaman atau yang tidak ada. Wa yutrahu syak, dan syaknya itu dibuang. Sama seperti gini, kalau misalkan syak setelah salam tadi kan al aslu, kita jadi secara hukum asal kalau setelah salam, ya, mudhiyu shalah ala sihah, itu, ya, hukum asal, ya, salat kita itu telah sah secara sempurna, ya. Itu hukum asalnya kalau setelah salam, ya. Maka
ketika ada keraguan apakah sudah mengerjakan suatu rukun yang ada di sholat atau belum, nah maka kita kembali ke hukum asal, yaitu al-aslu mudhiyyu shalah al-sihat. Bahwasanya sholat kita ya sudah selesai secara sempurna. Ya. Falidzalika qalu kama'dumin mashkukun fi. Ya. Perihal yang disyakkan itu seperti tidak ada atau seperti belum terjadi. Ya, perihal yang disyak, yang diragukan, kama'dum, seperti belum terjadi. Paham ya? Itu kaidah. Kama'dumin mashkukun fi. Kama'dumin mashkukun fi. Ya. Oke. Kita lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, karena pembahasan selanjutnya adalah pembahasan sujud tilawah. Baik, kalau tidak ada kita langsung lanjut ya. Tatimah. Pembahasan penyempurna dari pembahasan sujud sahwi, yaitu sujud tilawah. Bayani sujud tilawah. Penjelasan terkait dengan sujud tilawah. Tusannu sajdatut tilawati liqari'in liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin, ya. Dan disunahkan sujud tilawah bagi siapa? Bagi yang membaca, wa sami'i, dan mendengar, jami'i ayati sajdatin, yang mendengar dan atau yang membaca seluruh ayat sajdah. Ingat di sini sami' ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada sami', ada mustami'. Sami' itu apa? Sami' itu dengar tapi tidak fokus. Kalau mustami' itu dengar fokus dia. Ya. Nah, maka di sini walaupun sami' gitu, walaupun kita misalkan nggak mengkhususkan mendengar misalkan ada orang yang tilawah, kita nggak mengkhususkan untuk mendengar tilawah tersebut gitu. Tapi kita dengar, oh ya dia baca ayat sajdah. Nah, sujud gitu. Jadi bukan hanya terkhusus orang yang fokus mendengarkan, tapi juga yang terdengar gitu aja. Nah, itu juga disunahkan untuk sujud tilawah. Wa yasjudu musallin liqiraatihi illa ma'mum. Nah, jadi sujud juga orang yang sholat liqiraatihi, ya. Bagi bagi bacaannya sendiri. Ya. Jadi orang yang sholat dia juga disunahkan untuk sujud tilawah, ya, liqiraatihi, ya, liqiraatihi, jika dia membaca ya, ayat sajdah. Nah, adapun kalau misalkan orang yang sholat mendengarkan bacaan orang lain, dia lagi sholat tapi dia mendengarkan bacaan orang lain, dan kebetulan ayat yang dibaca oleh orang lain itu ayat sajdah, ya, dia tidak sunnah untuk sujud. Fala yasjud liqiraatihi ghairihi, ya, maka dia tidak boleh sujud karena bacaan orang lain. Fa'in fa'ala, ya, kalau misalkan dilakukan amidan secara sengaja, aliman bitahrim, dan tahu hukumnya haram, batalat sholatnya batal. Afwan, kayaknya kita cukupkan dulu sampai sini. Kebetulan saya pengen ke belakang ini. Sorry, Ustaz. Nah, ya kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kita ulang lagi pembahasan sujud tilawah pekan depan.
Kita langsung tutup ya. Ya, Tetap dengan baca alhamdulillah dan doa majlis. Alhamdulillah amin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.